hanya orang Kristen saja yang bisa masuk surga. Jadi seakan-akan kalau Anda mau masuk surga, Anda masuk Kristen lah. Supaya Anda bisa masuk surga. Kalau yang lain nggak bisa. Itu dangkal sekali gitu. Jadi saya mulai saja. Latar belakang keluarga saya, terutama dari sisi nenek saya, itu beragam. Karena nenek saya itu keluarganya berasal dari keluarga Tionghoa keturunan yang sudah berbaur lah, sebut saja demikian. Jadi di keluarga besar kami itu segala agama ada, ya. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Buddha. Oke, jadi dengan kata lain keluarga besar kami ini bisa dibilang bineka tunggal ika gitu ya, di sebuah keluarga besar lah, sebut saja begitu ya. Nah, meski saya seorang Kristen dan bahkan sekarang saya adalah pendeta, saya tidak alergi dengan perbedaan agama dengan orang-orang manapun. Ya, selama perbedaan agama itu tidak dicari-cari oleh pihak yang luar. Tapi saya tidak pernah mencari-cari atau mau ikut diskusi mengenai perbedaan agama. Saya tidak tertarik. Oke? Agamaku, agamamu adalah agamamu. Oke? Kalau nggak salah di Islam ada namanya nakum dinukum waliyadin atau saya lupa lah ya. Mohon maaf kalau saya kurang tepat. Istilahnya itu, agamaku adalah agamaku, agamamu adalah agamamu. Oke? Nah, saya sebagai pebisnis tadi saya katakan saya juga pendeta di sebuah gereja besar. Tetapi karena saya berbisnis, saya tidak mencari uang dari kependetaan saya. Rezeki saya itu datang dari bisnis-bisnis yang saya jalani, bukan dari kependetaan saya. Karena saya punya bisnis, di gereja saya punya kebijaksanaan. Kalau pendeta yang punya usaha, bisnis, atau dianggap mapan lah, dia tidak boleh mengharapkan gaji. Betul, saya tidak digaji oleh gereja saya. Nah, bahkan sebagai pendeta, sudah hampir 7 tahun saya dilatih oleh gembala sidang senior saya untuk melayani jemaat-jemaat dan gereja-gereja kecil tanpa harus mengharapkan amplop persembahan kasih dari yang saya layani. Serius, oke? Apalagi kalau itu gereja kecil yang mengundang saya. Bahkan kami dianjurkan untuk membantu gereja-gereja kecil yang kesulitan, yang perlu pertolongan. Serius. Bahkan saya sering melayani keluar kota gitu ya, tanpa mengharapkan amplop tadi, amplop persembahan kasih yang sebenarnya umum gitu ya, yang diberikan kepada pendeta yang melayani di mimbar gitu ya. Bahkan kadang tiket pesawat atau kereta api datang dari kantong saya sendiri. Sungguh. Oke? Nah, sebagai pendeta, kami dan saya pada khususnya terpanggil untuk memberitakan kekristenan yang murni dan tidak eksklusif. Maksudnya apa tuh Pak? Begini, saya termasuk salah satu pendeta bahkan yang paling lantang berbicara tentang penyelewengan keuangan gereja yang dilakukan oleh tidak sedikit pendeta di dalam maupun di luar negeri. Memang ada Pak penyelewengan keuangan yang dilakukan oleh pendeta? Banyak. Saya bicara sebagai seorang pendeta. Tidak saya tutup-tutupi. Oke? Jadi sebelum saya lulus dari program S2 teologi, saya sudah menerbitkan sebuah buku. Anda bisa lihat di sini cover buku saya. Oke? Tentang persembahan persepuluhan dan buah sulung yang sering diselewengkan oleh tidak sedikit pendeta di dalam maupun di luar negeri. Itu adalah sebagai jeritan hati kecil saya. Saya tuangkan ke dalam buku saya itu. Saya kupas dan silakan dibantah. Sampai sekarang belum ada satupun pendeta yang bisa membantah buku saya. Nah, buku itu menjadi bestseller karena sudah 3 kali dicetak dan nanti akan masuk cetakan yang keempat. Itu merupakan satu-satunya buku yang berani menelanjangi praktek-praktek salah tersebut. Oke? Jadi tidak heran kalau saya sering disebut sebagai pendeta sesat juga gitu. Ya terserahlah. Saya menelanjangi orang-orang lingkungan saya. Saya nggak menelanjangi orang-orang di lingkungan luar.
Di lingkungan saya sendiri, saya telanjangi. Ya, tapi maksudnya bukan di gereja saya ya. Di lingkungan komunitas kekristenan saya sendiri. Oke? Saya juga termasuk orang yang paling lantang menentang eksklusivisme. Tidak sedikit pendeta di dalam maupun di luar negeri yang menyatakan hanya orang Kristen saja yang bisa masuk surga. Jadi seakan-akan kalau Anda mau masuk surga, Anda masuk Kristen lah. Supaya Anda bisa masuk surga. Kalau yang lain nggak bisa. Itu dangkal sekali gitu. Itu saya orang yang paling lantang menentang itu juga. Mohon maaf, mereka berangkat dari pengertian sebuah ayat, yaitu Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus, gitulah sebut saja, tidak akan binasa. Seakan-akan kalau sudah jadi Kristen, percaya Yesus adalah Tuhannya, pasti masuk surga gitu. Padahal dia lupa. Alkitab itu bukan Yohanes 3 ayat 16 saja. Ada syarat dan ketentuan berlaku di Alkitab yang setebal begitu. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru berakhir di kitab Wahyu. Bahkan kalau dia buka kitab Wahyu, di situ dikatakan, nanti orang mati akan diadili berdasarkan perbuatannya, bukan karena agamanya. Titik. Ya. Tapi kalau Anda orang Kristen yang tetap percaya apapun yang Anda lakukan, nipulah, nyurilah, tetap masuk surga, kasihan banget Anda. Oke? Anda akan diketawai gitu. Ya. Banyak orang-orang yang bukan agama Kristen, bahkan tidak beragama, hidupnya bisa lebih baik daripada orang Kristen yang katanya sering ke gereja, bahkan aktivis, bahkan pendeta. Terus yakin gitu masuk surga. Oke? Inilah yang menjadikan orang-orang Kristen sombong rohani. Mereka tidak peduli dengan kualitas hidupnya di dunia ini karena terlalu yakin apapun yang dia perbuat di muka bumi ini selama dia hidup tidak akan mempengaruhi hak eksklusifnya gitu ya untuk diterima di kerajaan surga nanti. Astaga, ini menyedihkan lah. Sungguh pemahaman tentang kekristenan yang dangkal dan membuat miris hati saya. Oke? Jadi tidak heran kalau ada pendeta yang juga korupsi, rentenir, punya istri 3, hobi kawin cerai, tipu sana, tipu sini, juga mencuri gitu ya. Termasuk main money game atau investasi bodong yang mendungui bebek-bebek dungu. Mengenai ateis dan seorang Kristen. Singkatnya begini. Pada suatu ketika, seorang ateis dan seorang Kristen meninggal dan diadili di pengadilan akhirat. Kemudian setelah diadili, Tuhan memutuskan si ateis itu masuk surga. Yang Kristen itu masuk neraka. Marah nih orang Kristen. Loh, katanya Yohanes 3 ayat 16 bilang barang siapa yang percaya kepada Yesus pasti tidak akan binasa. Diketawain dia sama malaikat. Memang Alkitab lu cuma Yohanes 3 ayat 16 kan tebel segitu, masih ada syarat dan ketentuan berlaku kalau mau masuk surga gitu. Astaga coy, lu kemana aja selama ini? Sudah rajin ke gereja, malah jadi pendeta pula, ya? Masih nggak ngerti, oke? Nih gue kasih lu tahu. Lu apa itu, ya? Kalau berdoa sama gua, maunya minta dicurahkan rejeki gitu. Tapi lu malas kerja katanya. Ini ateis dong, nggak pernah berdoa sama gua, nggak pernah nyusahin gua, tapi dia rajin kerja. Iya dia dapat duit lah, daripada lu rajin doa sama gua, tapi lu malas kerja, oke? Kedua, lu sakit coy, ya? Udah gua sembuhin, tapi lu makan sembarangan lagi. Sakit lagi, gua sembuhin. Lu makan sembarangan lagi. Mati, gua diemin. Ya, lu nggak menjaga kesehatan lu. Ya sudah, lu mati aja. Lu lihat tuh si ateis tuh. Ya, yang nggak kenal gua tuh. Makannya dijaga gitu ya, kesehatannya dijaga. Ya dia mati karena sudah tua. Hidup sehat. Ya. Nah, lu sudah nyusahin gua minta-minta supaya hidup umur panjang, tapi lu nggak menjaga kesehatan lu sendiri. Ya lu gue biarin mati lah. Sekarang udah mati, nuntut lagi mesti masuk surga. Enak amat lu katanya. Nah, karena joke seperti itu, saya ditambahin predikat sebagai pendeta sesat. Terserah. Banyak pendeta yang memusuhi saya. Jadi bukan hanya pemain money game yang memusuhi saya. Banyak pendeta juga yang agamanya sama seperti saya, memusuhi saya karena pendapat-pendapat saya seperti ini. Yang sebenarnya benar gitu. Cuman karena, aduh ya sudahlah. Ya. Nah, jadi kembali lagi. Karena lingkungan keluarga saya ada orang-orang yang bukan agama Kristen, ada yang Katolik, ada yang Buddha, ada yang Islam. Jadi saya benar-benar tidak alergi bergaul dengan orang-orang yang berbeda agama.
Saya kasih tahu, 90% karyawan di kantor saya Muslim. Kami mencari orang yang mau kerja, yang pinter dan punya dedikasi. Percuma Anda Kristen melamar ke saya, tapi Anda malas, ya Anda tidak punya kemampuan, tidak akan saya terima. Serius. Serius. Ya, jadi saya tidak menerima karyawan berdasarkan agama. Berdasarkan performance, attitude-nya yang bagus, ya kan, yang mau dibina. Kalau enggak ya kita binasakan gitu ya. Salah satu senior saya dari alma mater yang sama, yaitu sekolah BPK Penabur, yaitu Pak Yusuf Hamka. Saya sudah pasang fotonya di Facebook saya. Bagi Anda yang juga follow Facebook saya, Anda bisa lihatlah. Meskipun dia dari sekolah yang sama, terus dia memilih masuk Islam, tidak kita musuhi kok. Bahkan dia sekarang menjadi mentor yang saya kagumi untuk supaya saya dan alumni Penabur itu melakukan aksi-aksi sosial, membantu mereka yang lemah ekonomi. Dia menjadi salah satu mentor saya. Agamanya beda sama saya. Saya tidak alergi, oke? Kemudian, 16 tahun yang lalu, saya juga punya bisnis kok. Saya kasih tahu ya, dengan siapa? Dengan mantan Presiden RI, almarhum Gus Dur. Dan juga almarhum Nurkolis Majid. Teman-teman bisnis saya juga banyak yang dari NU. Waduh, pergaulan saya tidak hanya di dalam tempurung kekristenan sajalah. Pergaulan saya luas, oke?